Oke guys, balik lagi di Pojok Podcast. Banyak yang nanya, Kiro, kalau jarang bahas WSBK, padahal lebih seru. Well, hari ini kita jawab, MotoGP emang canggih, tapi WSBK itu binatang yang beda. Bener banget, motor MotoGP itu kan prototipe mahal yang nggak bisa kita beli. Tapi WSBK itu motor jalanan yang disulap jadi monster lintasan. Relatable banget. Hari ini kita bedah 5 monster WSBK yang bikin MotoGP kelihatan kaku. Let's get into it. Kita mulai dari rajanya, Ducati Panigale V4R. Cika, lo tahu nggak kenapa dia kenceng banget? Karena mesin V4-nya yang legendaris. Salah satunya, yang bikin dia spesial itu sistem desmodromy. Jadi, klepnya nggak pakai per, tapi ditarik pakai mekanisme mekanis. Hasilnya, dia bisa revving sampai angka yang nggak masuk akal buat motor jalanan. Berarti itu alasan kenapa suaranya kayak mesin pesawat jet ya? Tepat, dan wingletnya bukan hiasan guys. Itu narik motor ini supaya tetap nempel di aspal pas lagi akselerasi di tikungan. Makanya Ducati dominan banget di trek lurus. Gue penasaran, kenapa Kawasaki hijau ini kayaknya selalu bisa survive bertahun-tahun? ZX10RR itu motor yang jujur. Dia nggak punya fitur yang terlalu over-engineer, tapi sasisnya perfect. Jonathan Rea dulu bisa menang berkali-kali karena motor ini sangat bisa diajak kompromi di tikungan. Jadi dia motor yang paling ramah buat pembalap ya? Banget. Dia punya power delivery yang linear, nggak meledak-ledak. Buat pembalap, konsistensi itu kunci. Kalau lo mau motor yang nurut dan stabil dari lap pertama sampai akhir, ZX10RR adalah jawabannya. Next, Yamaha R1. Kalau Ducati itu brute force, R1 itu ninja. Karena crossplane crankshaft-nya itu ya? Pinter, crossplane bikin pengiriman tenaga ke ban belakang jadi lebih halus. Dia kasih traction yang luar biasa pas keluar tikungan. Makanya R1 sering banget kelihatan nempel banget sama aspal pas lagi cornering. Sumpah, gue paling suka suara R1 kalau lagi downshift. Kayak ada aura-aura racing yang kental banget. Setuju, R1 itu motor yang mengandalkan kelincahan. Dia nggak butuh tenaga paling besar. Tapi kalau di sirkuit banyak tikungan teknis, R1 bisa bikin motor lain pusing. Nah, ini nih yang gue tunggu. BMW M1000RR. Katanya ini motor paling high-tech. Ini motor yang bikin pabrikan Jepang mulai panik. BMW memakai banyak banget carbon fiber buat ngekat bobot. Dan lihat wingletnya guys, itu gede banget. Dan force-nya gila-gilaan. Gue lihat di beberapa balapan, dia sering banget nge-overtake lawan di trek lurus dengan gampang. Karena aeronya emang didesain buat high speed stability. Mesinnya juga juara. BMW benar-benar bawa teknologi otomotif premium mereka ke dunia balap. Ini monster yang punya otak komputer yang canggih banget. Terakhir Honda. Si pedang api ini kayaknya desainnya paling agresif ya. Fireblade ini sebenarnya proyek balas dendam Honda. Bor mesinnya mereka bikin sama persis sama motor MotoGP RC213V. Tujuannya cuma satu, top speed yang maksimal. Tapi gue denger-dengar motor ini susah banget dihandle pembalapnya. Emang tricky guys, tenaganya di putaran atas itu meledak banget. Kalau lo nggak bisa nahan nafsunya, motor ini bakal ngeronta-ronta. Tapi kalau pembalapnya udah klop sama engine map-nya, Honda ini bakal jadi yang paling kenceng di trek lurus.
Gila, ternyata tiap motor punya kepribadian ya. Ada yang jujur kayak Kawasaki, ada yang agresif kayak Honda. Itu dia seninya WSBK. Mereka pakai basis motor yang kita pakai sehari-hari tapi diubah jadi monster. Jadi dari 5 motor tadi, mana nih yang bakal lo pilih kalau disuruh bawa pulang satu buat track day? Gue sih tetap tim R1, lebih manis. Kalau kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe Pojok Podcast biar nggak ketinggalan bedah otomotif lainnya. Stay safe and keep riding guys.